Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu juga. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya kakak tanya, adik-adik di rumah harus jawab dengan semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya luar biasa. Kita anak Tuhan luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Benar sekali. Iya, Kalin. Tuhan Yesus luar biasa sudah menyertai kita, memberkati kita, menjaga kita sampai saat ini. Amin. Sehingga kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Betul Kak Meva ya? Iya benar sekali Kak Lin. Kak Lin, Ya. kita bersyukur ya kepada Tuhan. Karena bangsa kita juga merayakan hari Kak. spesial, hari kemerdekaan Republik negara Indonesia. Yang keberapa Kak Lin? Yang ke-75. Puji Tuhan Kak. Puji Tuhan ya, kita sudah merdeka karena siapa Kak Lin? Karena Tuhan Yesus yang memerdekakan Iya, kita. karena Tuhan ya. Kak Lin, Ya. lebih seru lagi kalau kita nyanyi lagu Hari Kemerdekaan ya, 17 Agustus 17 kayaknya. Agustus ya. Tapi kita mau salam-salaman dulu kayaknya Kak. Salam Iya. merdeka. Oke, Gimana kita Kak kalau salam merdeka sebelum kita nyanyi kita mau salam merdeka dulu. Nanti kalau kakak bilang merdeka, Kak Lin ikut merdeka sama adik-adik di rumah juga. Oke Kak. Gimana Kak salam merdekanya? Ya gini, merdeka, Merdeka. merdeka, Merdeka. 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 Oke, tepuk tangan semua. Yeay, puji Ya, Tuhan. Kak Lin kita nyanyi sama-sama Ya, 17 lagu Agustus. 17 Agustus. Silakan Kak Juli. Ayo adik-adik dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Puji Tuhan. Adik-adik semua, kita akan menyanyikan lagu kita sebagai syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita nyanyikan pujian Ku Dicipta Mulia. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan sangat mulia. Dan saat ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, Ku dicipta mulia, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Karena anugerah Tuhan kami hidup sampai saat ini. Karena anugerah Tuhan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu, kesempatan kami boleh datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya jadi oleh karena nama Tuhan Yesus. Dan mohon ampun atas segala dosa kami. Kuduskan dan layakkan kami menerima berkat lewat ibadah pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya Kak Meva, kita bersyukur hari ini bukan hanya karena kemerdekaan negara kita Indonesia aja Kak ya. Iya benar Kak Lin. Ya kita bersyukur, adik-adik di rumah juga kita bersyukur karena kita sudah menang atas dosa. Menang atas hukuman maut karena Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Benar. Jadi kita mau berani, mau tampil beda ya. Kenapa kita berani tampil beda Kak Lin? Karena kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama. Betul sekali. Kita hidup adik-adik baru di dalam Tuhan. Iya betul sekali. Ya adik-adik di rumah kita mau nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan berani tampil beda. Dalam nama Yesus, saat iblis merayu, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Memuji Tuhan. Benar Kak Lin, jadi kita harus tampil beda, artinya kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Ya, Kak Lin, kayaknya masih semangat kita mau memuji masih Tuhan. Dong. Gimana adik-adik di rumah masih semangat? Masih. Iya, puji Tuhan. Ayo kita masih berdiri ya, jangan dulu duduk. Kita mau nyanyi ikutlah berubah karena Yesus. Nanti ikuti Kak Lin ya. Berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Dan ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat.
Puji Tuhan Kak Lin. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti yang akan disampaikan oleh Kak Felmi. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ku tetap setia, ku melayanimu. Adik-adik silakan duduk kembali ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya silakan Kak Felmi. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bahagia pada hari ini kami bisa dibawa kakak-kakak sekolah minggu kami untuk beribadah. Dan kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami agar kami tenang-tenang dan kami dengarkan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wow, sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, kita sudah menyanyi bersama-sama, kita juga sudah berdoa. Luar biasa tidak sekolah minggu kita? Luar biasa ya. Nah hari ini kita mau dengar cerita tentang Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Coba sama-sama bilang sama Kak Felmi, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Iya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Cerita ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Dan tema cerita kita hari ini adalah berani bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. Yeay. Nah adik-adikku, kalian tahu tidak? Rasul Yohanes dan Rasul Petrus ini adalah murid-murid Tuhan Yesus loh. Ketika mereka telah dipenuhi Roh Kudus, hati mereka juga seperti hatinya Tuhan Yesus. Iya, yang penuh dengan belas kasih kepada semua orang. Bagaimana dengan kita? Apakah hati kita juga penuh dengan belas kasihan? Kita mengasihi semua orang? Amin. Nah, pada waktu itu mereka bertemu dengan orang lumpuh.
Kalian pada penasaran kan bagaimana mereka? Nah, kalian akan lihat kakak-kakak kalian, Kak Beiva dan Kak Caroline akan menolong kita untuk mengerti cerita ini. Wow, ini dia Rasul Yohanes dan Rasul Petrusnya. Tuan, tolong berikan saya sedekah. Ada yang meminta sedekah. Iya, saudara, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, berjalanlah. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik. Nah, kita lihat ya, luar biasa karya Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes dan juga Rasul Petrus. Kita juga begitu ya. Bisa kalau kita melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan atau orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, nah kita bisa menolong mereka. Caranya bagaimana? Kalau kita bisa tolong mereka waktu itu, kita tolong mereka. Tapi kita juga bisa berdoa bagi mereka. Setuju? Iya, karena doa kita itu punya kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kalian berdoa, Tuhan Yesus dengar. Nah, adik-adikku, lalu apa yang terjadi? Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini diikuti orang banyak karena mereka suka cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan suatu kali pada waktu itu tiba-tiba imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, juga orang-orang Saduki, wow, mereka marah adik-adik. Dan kemudian pada waktu itu mereka berkata, tahan mereka, tangkap mereka. Nah adik-adik, lalu kemudian keesokan harinya Rasul Yohanes dan Rasul Petrus ini mereka disidang dan berkata kepada mereka, memangnya Yohanes dan Petrus dengan kuasa siapa sih kalian menyembuhkan orang lumpuh ini? Kalian cerita tentang siapa sama banyak orang sampai banyak orang ikut kalian? Nah adik-adik, kami menceritakan tentang siapa kepada orang banyak. Ada yang tahu? Terus dengan nama siapa orang lumpuh ini disembuhkan? Dengan nama Tuhan Yesus. Wah, betul sekali. Kita cerita kalau Tuhan Yesus itu sayang semua orang. Dia telah datang dari surga dan kemudian mati di salib supaya kita semua nanti bisa sama-sama dengan Tuhan Yesus masuk surga atau berada di surga. Yeay. Nah adik-adikku, juga Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati agar Dia dapat mengampuni kita semua yang percaya kepada Yesus. Nah kita juga semua bisa masuk surga karena Dia telah mengampuni kita semua. Dan oleh karena Yesuslah orang lumpuh itu tadi berdiri sekarang. Mendengar dan melihat jawaban Petrus dan Yohanes yang hebat itu, akhirnya para pemimpin-pemimpin ahli Taurat ini dan juga para orang-orang Saduki, mereka yang dan juga para tua-tua yang mereka bingung bagaimana ya caranya kita menghalangi supaya Rasul Petrus dan Rasul Yohanes berhenti berbicara tentang Yesus kepada orang banyak. Lalu mereka berunding bersama-sama, mereka kumpul. Lalu mereka berpikir, bagaimana ya caranya kita membuat mereka berhenti cerita tentang Yesus. Nah adik-adik, mereka berkata, kita ancam aja kali ya supaya mereka diam, tidak mau cerita-cerita lagi tentang keselamatan dari Yesus dan siapa Yesus itu. Lalu kemudian mendengar hal itu, ketika mereka mau mengancam Petrus dan Yohanes berkata kepada mereka, silakan kalian ahli-ahli Taurat, silakan kalian
para tua-tua dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, silakan kalian berpikir mana yang benar untuk kami ikuti. Apakah perintah Tuhan untuk ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang supaya mereka semua bisa diselamatkan, atau kami harus dengar perintah kalian yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain? Yang mana? Apakah kami harus dengar Tuhan untuk kami bisa ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, atau kami tidak ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dengan mengikuti perintah kalian? Nah, kemudian mendengar itu lebih bingung lagi para ahli-ahli Taurat ini. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Wow, luar biasa ya, mereka itu sangat semangat. Adik-adik bisa ikutin Kak Felmin enggak? Coba sama-sama kita berkata, sebab, coba ikutin kakak ya. Oke, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Nah, pintar. Kakak ulangin ya. Kita ikutin ya semua di rumah, semangat. Wah, pintar sekali, semuanya semangat. Oke, kita ulang lagi ayat ini yang ada di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Nah, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memiliki kemauan yang kuat, semangat yang kuat, dan berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Nah, nanti papa mama di rumah bisa ajar untuk menghafal ayat ini ya. Tetapi kita tidak hanya hafal, kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mantap kan? Mantap banget. Adik-adik tahu apa yang terjadi setelah itu? Wow, pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi memimpin Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Mereka tidak jadi ditangkap loh. Mereka tidak jadi ditahan. Iya, kuasa Tuhan itu, kuasa Tuhan Yesus yang besar membebaskan dan menolong mereka dengan cara Tuhan yang tadi menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi karena para ahli-ahli Taurat ini melihat bahwa orang lumpuh ini yang sudah 40 tahun, yang sudah kakek-kakek, kok masih bisa tiba-tiba berjalan dan berdiri, mereka takut. Dan mereka tidak jadi menangkap Rasul Petrus dan Rasul Yohanes karena kuasa Tuhan menyertai Petrus dan Yohanes. Dan mereka ahli-ahli Taurat ini juga takut sama orang banyak yang memuji-muji Allah pada waktu itu. Bagaimana dengan kita? Hari ini Roh Kudus ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, maukah kita juga menjadi saksi Tuhan seperti kakak Maifa yang memerankan Rasul Petrus dan seperti kakak Caroline yang memerankan Rasul Yohanes? Maukah kita untuk belajar firman Tuhan di rumah kita setiap hari? Caranya bilang sama mama dan papa, ajar aku untuk baca firman Tuhan. Cerita tentang Tuhan Yesus ada di kitab Matius. Dan setelah itu kita harus berani adik-adik untuk cerita sama orang. Kita kasih tahu sama teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita, sayang juga loh sama kamu. Dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Jadi ketika kita percaya saja, nanti kita semua akan sama-sama di surga berbahagia. Yeay. Dan kemudian juga yang bisa kita buat adalah kita berdoa. Sama-sama coba begini sama Kak Felmi. Nah, berdoa ya. Kita berdoa, kita bilang, kita ingat teman kita yang masih suka malas-malas berdoa misalnya. Yang suka lawan papa mama mungkin. Yang suka malas ibadah.
yang suka malas baca Alkitab, atau teman kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus, kita berdoa, Tuhan Yesus selamatkan mereka, dan suatu hari nanti lewat saya bisa cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah datang dan menyelamatkan mereka juga. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan kita lupa, Kakak Maifa dan guru-guru sekolah minggu membawa kita untuk belajar firman Tuhan ini, karena ini adalah kerinduan hati Tuhan supaya kita tidak cuma dengar, tapi kita lakukannya dengan papa mama kita masing-masing. Baik, inilah firman Tuhan untuk kita. Saat ini kakak mau bawa kita berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, dan semuanya adik-adik di rumah saat ini ingat, sambil tutup mata ya, ingat siapa teman kalian yang mau kalian doakan. Nah, apakah ada teman kalian atau saudara atau sepupu atau papa mama atau siapapun yang mau kalian doakan? Sebutkan nama mereka. Ya, Tuhan mendengarkan doa adik-adik semua. Adakah keluarga adik-adik yang lagi sakit? Apakah papa atau mama yang lagi sakit hari ini? Adakah atau kakek, nenek atau siapapun? Nah, sebut nama mereka. Seperti Rasul Yohanes, Rasul Petrus punya kuasa menyembuhkan. Dalam doa kita juga bisa menolong orang agar menerima kesembuhan. Sebutkan nama mereka. Tuhan, sembuhkan. Iya, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh tertanam dalam pikiran dan hati kami, dan melalui kakak-kakak sekolah minggu kami, dan melalui orang tua kami semakin semangat untuk mengenal Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Felmi tentang apa tadi? Iya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi artinya kita harus memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita kepada siapa saja. Teman-teman kita di sekolah ataupun di rumah, kepada siapa saja kita harus sampaikan. Itu namanya kita bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. Sampai di mana kita hidup kita harus terus bersaksi. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai syukur kita kepada Tuhan. Mari siapkan persembahan kita. Kita akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Oke, adik-adik semuanya, kita akan memuji Tuhan lagi satu untuk semua sambil persembahan diberikan ya. Terbesar telah ku terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Hadiah terbesar telah ku terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Satu untuk semua, Yesus bagi kita. Telah ku terima, Yesus beri dirinya. Hadiah terbesar telah ku terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Satu untuk semua, Yesus bagi kita. Hidupku kini bukan lagi
sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita sudah memberikan persembahan sebagai syukur kita kepada Tuhan karena kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Oke, adik-adik, Kak Lin, ya sekarang kita mau beraktivitas. Aktivitasnya seperti apa sih Kak Lin? Iya, minggu lalu aktivitas kita membuat mahkota. Iya. Kali ini kita akan membuat rekaman nyanyian adik-adik sekolah minggu. Oke, Iya. jadi rekamannya di rumah aja kan Kak Lin? Iya, di rumah aja. Iya, minta tolong mama Mama papanya papa ya. yang bantu merekam ya. Nanti adik-adiknya menyanyikan lagu yang kita nyanyikan tadi Kak. Yang berjudul Satu Untuk Semua. Ya, Ya. satu untuk semua. Nah Kak Lin, gimana kostumnya adik-adik di rumah? Kan mau direkam sama mama papanya. Jadi kostumnya pakai baju apa Kak? Bisa pakai baju adat. Kalau adik-adik punya baju adat, silakan pakai. Tapi kalau nggak punya, boleh pakai kostum kayak kakak-kakak gini, merah putih gitu Kak. Iya. Ah. Jadi mau putih juga boleh, mau merah, Merah juga boleh. atau nuansa merah Nuansa putih, merah putih. pokoknya Kak Lin ya. Iya boleh aja. Jadi itu nanti kita akan direkam. Setelah itu rekamannya dikirim ke grup sekolah minggu ya, Iya, grup grup WA sekolah sekolah minggu. minggu. Nanti nyanyian kita semua, adik-adik itu kakak-kakak guru juga nyanyi Kak ya. Iya. Nanti rekamannya itu akan digabung ya, di Iya, collab digabung. gitu. Iya. Ya yang seperti kakak-kakak pemuda MTV buat waktu itu. Seperti apa itu Kak? Nah kita lihat contohnya ya, silakan. Siapakah mau berikan kabar selamat kepada jiwa yang berhilangan, berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil telah didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, kuasa diri padaku, pergi ke seluruh dunia berikan Injil, aku ingin besertamu. Nah seperti itu contohnya adik-adik ya. Minta tolong mama papa bantu merekam anak-anaknya di rumah. Setelah itu rekamannya dikirim ke grup WA sekolah minggu. Nanti kakak-kakak guru akan mengirimkan rekaman musiknya untuk didengar adik-adik. Jadi didengar sambil bernyanyi gitu ya. Tapi itu juga Kak Lin, kan minggu besok ini minggu terakhir ibadah puncak bulan misi kita Kak Iya. Lin. Jadi akan ditayangkan di situ ya Kak Lin. Jadi ini Iya. juga menjadi sebuah kesaksian dari sekolah minggu GC Family. Nanti akan ditayangkan di ibadah misi jemaat tanggal 30 Agustus minggu depan. Di hari Minggu jam 9 pagi gitu. Ya, ya. Jadi adik-adik jangan lupa ya, nyanyi yang semangat di rumah ya. Biar, Iya. biar Oh iya Kak, rekamannya nanti bagus. Ya. batas Pengirimannya. pengirimannya itu hari Selasa ya adik-adik. Ini kan Minggu, Senin, Selasa. Iya. Selasa dikirim kembali. Oke. Gitu. Ya, oke Kak Lin. Sudah mengerti kan adik-adik di rumah? Sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik semua, kakak ajak kita semua berdiri. Kita akan berdoa, mengucap syukur untuk ibadah kita, Tuhan sudah berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. Terima kasih Bapak, kesempatan ini kami mau berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa belajar di rumah. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Mereka boleh dipelihara oleh Tuhan bersama dengan orang tua dalam segala aktivitas pekerjaan mereka baik di rumah maupun di luar rumah. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Oleh kuasa Tuhan tidak ada seorang pun yang mengalami sakit. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah pada kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya,
Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini udah selesai. Iya. Selamat hari Minggu dan terima kasih untuk semua Iya. kakak-kakak yang sudah melayani, Kak Juli, Kak Meva, dan kakak-kakak tim multimedia yang luar biasa. Terima Iya, kasih terima semuanya. kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.